Saudara, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, kita diingatkan kembali tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, siapa sebenarnya pencetus ide pemilihan nama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Simak liputan lengkapnya berikut ini. Museum yang terletak di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat ini merekam jelas proses perumusan 3 butir ikrar putra-putri Indonesia pejuang bangsa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Inti dari ikrar para pemuda ini adalah bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Ada tokoh yang sangat berjasa dalam menentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namanya adalah Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Atas jasanya ini, tahun lalu ia dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Pak Tabrani ini ingin bahasa yang semuanya terpisah-pisah itu dijadikan satu, sehingga beliau mencari kata yang enak tuh bahasa apa. Lalu carikanlah bahasa Indonesia. Sebetulnya kalau kita berbicara kata Indonesia, Indonesia itu kan sudah jauh hari dikenal. Walaupun bukan orang Indonesia yang pertama menyebutkan itu, terbit dalam sebuah jurnal di tahun 1800-an. Lalu sebetulnya nama Indonesia sudah ada. Dipertegas sama Pak Tabrani, walaupun ketika itu tidak ada namanya bahasa Indonesia. Cuma bisa tidak kita pakai bahasa Indonesia. Jelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, museum ini banyak dikunjungi mahasiswa. Makna Sumpah Pemuda ini mengajarkan kita untuk kita juga harus bisa melestarikan apa yang memang telah diperjuangkan oleh pemuda pada zaman dahulu. Mungkin dengan kami sendiri datang ke Sumpah Pemuda, museumnya, itu bisa lebih mengingatkan kami untuk bisa jaga persatuan ini, perbedaan ini, gitu, tetap jadi satu Indonesia. Selain mengingatkan kembali peran pemuda dalam menyatukan Indonesia, berkunjung ke museum ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap para pejuang bangsa. Ya, Muhammad Tabrani dan para pejuang bangsa lainnya telah mewariskan bahasa Indonesia kepada kita generasi muda. Kini saatnya kita melestarikan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya secara baik dan benar. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Jakarta.